Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Selamat kita jumpa lagi di dalam acara doa pagi di hari yang baru. Terima kasih Tuhan masih berikan kita kekuatan. Tuhan menyertai kita di hari yang baru ini. Sebelum kita memulai acara doa pagi, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami sepanjang hari kemarin, dan pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan biar hari ini kami awali dengan doa kami kepadamu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kiranya firman itu jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini dengan tema pancaran air hidup. Saya bacakan dalam Injil Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, ini adalah perkataan Yesus kepada perempuan Samaria waktu Yesus sedang berada di tepi sumur. Dan datanglah perempuan Samaria ini di siang hari kira-kira jam 12 untuk menimba air. Ketika Tuhan berkata kepada perempuan ini, "Berikan aku minum," maka perempuan ini katakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berikan aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku ini air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah
tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba saatnya sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Puji Tuhan, saudara-saudara, perjumpaan Yesus ini bukan satu kebetulan, tapi ini sudah ada dalam rencana Yesus. Melalui kisah ini kita dapat belajar lebih dalam lagi tentang rencana Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus tidak memandang rupa orang. Ia tidak memandang suku-suku, bangsa atau bahasa. Ia seorang Yahudi, tetapi ia tidak merasa canggung, ia tidak merasa segan bergaul dengan perempuan Samaria. Orang Samaria adalah orang Yahudi peranakan, bangsa asing. Jadi orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, Yesus tidak peduli dengan sifat orang. Ada orang yang bangga karena sifatnya yang baik, dan ia mentaati syarat-syarat agama dengan tekun karena ia adalah keturunan orang saleh. Orang yang demikian tidak dapat dianggap lebih baik daripada perempuan Samaria tersebut, sebab semua orang berdosa dan perlu pertobatan. Memang benar, perempuan ini adalah seorang berdosa, tetapi ia rindu akan suatu hidup yang lebih baik, dan hatinya bersedia menerima Yesus. Ketika kita melihat ke belakang, perempuan ini tidak pernah akan menyangka hidupnya akan menjadi sedemikian. Dia menikah satu, tinggalkan suaminya, menikah lagi, dan sampai sekarang laki yang keenam itu bukan suaminya. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa yang tidak punya harapan dan yang sakit rohaninya. Dan untuk itulah Yesus datang bertemu dengan perempuan Samaria ini. Saudara, air hidup yang dikatakan Yesus diberi dengan cuma-cuma. Yesus tidak meminta bayaran atau balasan apapun. Tidak ada nama lain yang dapat memberi air hidup itu selain anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dan Yesus telah memberikan itu di atas kayu salib untuk semua manusia. Dan perempuan itu katakan, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam." Sebenarnya sumur Allah, yakni pancaran di dalam Yesus, bahkan lebih dalam lagi, yaitu sedalam kasih Allah. Sedalam jurang keperluan manusia yang tidak terduga. Tetapi Yesus tidak memerlukan apa-apa untuk menimba air hidup itu. Dengan hanya berkata satu kata saja, maka semua itu akan jadi. Saudara, Yesus menyelidiki hati orang berdosa dengan berkata, "Pergilah, panggillah suamimu."
membuat perempuan itu tersentak. Ia katakan, aku tidak punya suami. Dan Yesus katakan, katamu benar. Engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang di rumahmu itu bukan suamimu. Sekarang tidak ada kata bahagia dari perempuan itu. Kita melihat bahwa perempuan itu tidak pernah merasa puas. Dia tidak merasa bahagia. Tidak ada lagi rasa puas baginya. Hawa nafsu terus mengikuti hidupnya. Saudara, sekarang semua rahasia hidupnya Tuhan telah buka. Semua luka telah Tuhan buka untuk membersihkannya, untuk menyembuhkannya. Dan perempuan ini harus membuang dosa-dosanya agar terbuka darah Yesus membasuh dosanya. Inilah yang harus kita lakukan untuk memperoleh air hidup itu. Di dalam Yesus ada pengampunan bagi dosa-dosa kita. Yesus memberikan air hidup dan perkataannya akan memberkati jiwa kita sekalian. Puji Tuhan saudara-saudara. Dalam pasal 4 ayat 23 dikatakan orang yang menyembah Tuhan menyembahnya dalam roh dan kebenaran karena Allah kita adalah roh. Saudara, seseorang harus menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan roh yang diarahkan kepada Roh Kudus. Dan kebenaran merupakan ciri Allah, merupakan karakter Allah. Dialah kebenaran dan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, penyembahan harus dilaksanakan menurut kebenaran. Bapa yang dinyatakan di dalam Anak dan diterima melalui Roh Kudus. Saudara, Yesus adalah kebenaran dan hidup di dalam Kristus menuntut kebenaran. Orang yang tidak hidup benar bertentangan dengan Allah dan berada di luar kerajaan Allah. Haleluya saudara-saudara, keadaan kita walaupun kita tidak ceritakan kepada manusia, tapi Tuhan tahu segala-galanya. Saudara, bukan hanya perempuan ini yang percaya kepada Yesus, tapi dia pergi ke kota dan dia ceritakan dia telah berjumpa dengan Mesias. Orang-orang yang ada di kota berduyun-duyun datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya mereka katakan bahwa kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Melalui seorang perempuan berdosa, dia dapat memanggil orang-orang datang kepada Yesus dan mereka semua percaya, mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan saudara-saudara, percaya Yesus, engkau dapat memberikan aku air hidup. Karena aku percaya dari perkataanmu bahwa air yang engkau berikan kepada kami tidak akan membuat kami haus selama-lamanya. Akan menjadi mata air di dalam diri kami yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih buat janji Tuhan. Kiranya kita terima, kita percaya kepada janji Tuhan. Dialah sumber air hidup. Dia tidak pernah berubah. Biar kita awali hari yang baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala pergumulanmu, segala keperluanmu, serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami bersekutu menerima firman Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan
hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang sakit di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tahu segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, jamah Engkau sembuhkan bilur-bilur Yesus, menyembuhkan segala sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan apa yang mereka perlukan. Buka jalan dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan jawab doa-doa mereka. Biar mereka dapat katakan terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat rumah tangga. Mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, datang berkati mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan, Engkau yang tahu apa yang mereka rindukan, apa yang sedang mereka gumuli. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kemenangan. Biar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.